supremasi kulit putih di atas keimanan kepada Kristen, mereka menyerang gereja-gereja ataupun komunitas kulit hitam, begitu juga menyerang muslim-muslim yang imigran dari Timur Tengah dan Asia, dan itu terjadi di mana saja. Terorisme, ekstremisme mengatasnamakan agama adalah oknum yang harus kita tolak. Apakah dia berasal dari Islam, berasal dari Kristen, atau... Ya, halo Onet, Muslim atau non-Muslim Onet? Kristen. Oke, Onet, silakan kamu bertanya. Nanti biarkan umat Islam menjawab. Pertanyaan kamu terkait Islam, silakan. Oke, boleh dijelaskan yang sering dilakukan umat Muslim itu, karena biasanya kan ada yang berbeda, biasa ada yang setuju dan enggak setuju, itu yang masalah poligami. Bisa dijelaskan? Kan ada yang tidak setuju biasa. Oke, pertanyaan bagus. Kebetulan sudah hadir bersama kita Dr. Objin, Dr. Indra Moshe. Silakan, Pak Dokter. Pak Dokter Indra, Pak Dokter Indra. Oh, baik, kita alihkan terlebih dahulu. Dokter Indra masih dalam proses operasi bersalin. Silakan Dokter Sugi, benarkah umat Islam ada yang tidak setuju kepada syariat poligami? Silakan Pak Dokter. Kalau ada orang Islam nggak setuju dengan poligami, maka dia kafir. Ya, karena jelas sekali di dalam Al-Quran itu dibolehkan, bukan diwajibkan, bukan disuruh. Dibolehkan poligami 1, 2, 3 atau 4. Itu pun kalau bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup 1 saja. Hanya agama Islam yang menyuruh beristri itu 1 saja. Agama lain tidak. Seperti contoh, bentar ya, saya kecilkan dulu. Aduh, saya kecilkan dulu ya. Seperti contoh di Bible itu poligami tanpa batas dan tidak ada. Itu bisa kita lihat nanti di dalam 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan istri-istri tuanmu, ya, orang Yehuda dan orang Israel. Kalau itu belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Jadi di kitabnya orang Kristen itu poligami tanpa batas, di Islam cukup 4 saja. Dan siapa yang melarang, yang menentang poligami, dia jatuh kepada kekafiran. Terima kasih. Oke, dari Dokter Sugi sudah ada diagnosa awal. Kita minta diagnosa lanjutan dari Dokter Nevlos. Silakan Pak Dokter Nevlos. Iya. Jadi kalau begini ya, kalau kata Ustadz Sugi ada yang tidak setuju dengan poligami kafir, saya kira begini, saya berbeda ya. Bahwa ada yang tidak setuju terhadap poligami itu adalah Islam yang kafah. Nah, poligami yang seperti apa? Poligami yang memang dia tidak setuju terhadap poligami yang tidak memenuhi syarat. Maka itu berarti Islamnya kafah itu. Kenapa? Karena dalam berpoligami banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi. Begitu. Tapi kalau ada satu yang saya bahas itu hukumnya, Bang Neplong. Iya. Yang saya bahas itu hukumnya. Ketika Al-Quran itu membolehkan, tapi orang itu menentang. Nah, di situ yang kena gitu. Sama Ustadz, sama-sama. Artinya kan begini, bahwa bukan berarti poligami itu tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Maka seseorang yang beragama Islam tentu dia tidak boleh mendustai salah satu firman Allah yang berkaitan dengan poligami. Kan begitu. Tetapi bukan berarti juga ketika seseorang mengimani atau meyakini atau membenarkan poligami, maka dia akan melakukan terapan poligami itu secara brutal. Itu salah juga, begitu. Kan begitu kan? Jadi itu aja. Sinyalku baru bagus ini teman-teman, mohon maaf sekali.
Oke, sepertinya Dokter Indra telah selesai dari proses Mungkin saya sedikit operasi ya. Baik, silakan Dokter Indra. Bagaimana Ya, bagaimana poligami Islam sebentar saya rumuskan dulu diagnosa kita. Ya. Bagaimana Islam merumuskan syariat poligami yang benar-benar sesuai dengan maqasidus syariah, maksud dari syariat, dan bagaimana Muslim dewasa ini bersikap terhadap poligami. Itu mungkin dua rumusan yang harus kita bicarakan. Silakan Dokter Indra. Ya, terima kasih. Mungkin saya kasih tambahan ya. Dokter gadungan saya. Ya, jadi bahwasanya orang yang membenci poligami itu orang yang nggak ngerti poligami. Pasti itu. Mau laki-laki perempuan, dia benci poligami, dia nggak ngerti poligami. Karena kadang orang itu mendengar informasi poligami salah dengarnya. Jadi kadang dibilang poligami itu solusi, salah. Justru monogami itu yang solusi. Adapun nikah di dalam Islam, masna wa sulasa wa ruba, ya kan? Kalau orang Islam itu mau istri lebih dari satu boleh, 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi jika kamu khawatir tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrimu, satu aja. Jadi artinya hukum pernikahan yang dibolehkan dalam Islam itu adalah mentoknya 4. Tapi ketika umat Islam merasa khawatir kalau poligami nggak sanggup adil, fawahidatan, satu saja. Jadi nggak ada yang menguji poligami. Yang ada apa? Khawatir kalau tidak sanggup poligami, satu aja. Itu yang benar. Nah, itu baru benar. Jadi poligami itu adalah bukan poligami itu adalah apa tadi? Solusi, tapi monogami solusi. Ya, bagi orang-orang yang tidak mampu 4, tidak mampu 3, tidak mampu 2, satu aja. Itu baru benar. Nah, ini Ustadz, kemampuan dan ketidakmampuan itu dapat terlihat ketika itu sudah berlangsung atau sebelum berlangsung poligami itu. Setelah atau sebelum? Hiftum itu kan dari kata khauf ya. Khauf itu khawatir. Berarti diperkirakan dari awal. Kira-kira saya mampu nggak? Nah, itu. Oke, jadi sebelum terjun ke sungai, lempar dulu itu sungai. Kalau ternyata ada buaya, jangan masuk. Jangan belum dilempar, langsung terjun. Ternyata dimaukan. Itu. Itu dia jawabannya, Bang Onet. Silakan. Ya, dan saya jamin. Tidak ada agama selain Islam yang aturan pernikahannya lebih baik dari Islam. Tidak ada. Ada agama yang sama sekali tidak boleh nikah lebih dari satu. Pokoknya harus satu. Harus satu. Mau mandul, mau apa, tetap satu. Apa Ada yang sudah disatukan, nggak bisa dipisahkan. Katanya begitu. Nah, ini gimana? Kalau ternyata dipukuli dan sebagainya. Nah, yang kedua. Ada yang membolehkan poligami, tapi batasnya berapa? Mau nggak ada larangannya. Kalau Islam jelas. Masna, wa sulasa, wa ruba. Mentok 4. Islam jelas. Nah, makanya situ. Nah, tapi kalau engkau tidak sanggup berlaku adil, engkau khawatir nih kayaknya saya nggak sanggup nih. Ya udah satu aja. Nah, oleh karenanya saya katakan, saya tantang semua agama di dunia ini. Ya, saya tantang semua agama di dunia ini. Ada yang lebih satu agama pun yang bisa memberikan solusi? Artinya tidak terlalu mengekang, tidak terlalu juga membebaskan. Ada bahkan poligami brutal. Ada yang terlalu mengekang, artinya apa? Satu aja, nggak boleh lain. Nah, ada yang apa? Ada yang boleh apa? Boleh lebih dari satu, batasnya terserah. 1000 bisa. Nah, Islam enggak. Kalau kau mau lebih, batasnya 4. Tapi kalau kau nggak sanggup lebih dari satu aja. Jelas kan Islam? Berarti poligami itu bukan kewajiban. Tapi jika kau mampu ya laksanakan. Jaiz ini dibolehkan. Tapi jika kau khawatir, satu aja. Nah, Islam menekankan untuk satu kalau nggak sanggup adil. Satu. Bukan, dan ternyata kamu tidak sanggup adil, maka satu. Diceraikan, enggak. Iya, jadi seperti itu ya teman-teman, sedikit dari saya. Sebenarnya yang lebih master tuh Ustadz Ali sebenarnya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Kita sudah mendengarkan dua diagnosa dari dokter-dokter spesialis kami. Saya simpulkan kepada Pak Onet, bahwa yang pertama, Islam tidak memerintahkan kepada umat Islam untuk memperbanyak istri.
Tidak ada perintah seperti itu. Melainkan Al-Quran justru hadir memberi batasan dalam istri. Jadi itu kalimat yang harus digarisbawahi. Syariat Islam membatasi istri. Karena ketika syariat ini turun, maqasidutnya, asbabun nuzul serta maksud syariat ini diturunkan adalah untuk memperbaiki keadaan yang telah terlanjur rusak, yang telah menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah, serta peradaban-peradaban lainnya di dunia yang telah menjadikan perkawinan itu tanpa batas. Bahkan ketika kita merujuk bagaimana kisah-kisah para nabi dalam perjanjian lama, mereka memiliki istri, memiliki budak, memiliki berbagai macam yang kita istilahkan sebagai pasangan, jumlahnya tanpa batas, jumlahnya ratusan, puluhan. Begitu juga keadaan pra-Islam. Orang-orang Arab jahiliyah itu memiliki istri dengan jumlah yang sangat banyak. Ketika Al-Quran datang mengatur konteks pernikahan dalam Islam, Islam datang membatasi untuk menjadikan solusi. Lalu kita kembali kepada historis, kepada praktik poligami yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai seorang yang dikatakan innama khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Artinya Rasulullah sebagai orang yang paling mengerti Al-Quran. Maka seluruh praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah solutif, adalah solusi dari persoalan yang sedang terjadi dalam kancah sosial para sahabat. Misalnya, dari keseluruhan istri Rasulullah SAW, kita melihat hanya satu orang yang ternyata perawan atau gadis. Hampir keseluruhan sisa lainnya adalah para janda yang umurnya kita kategorikan bukan umur muda, rata-rata di atas umur 40 dan 50 tahun ke atas, dan kondisi mereka baru telah ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dalam perang. Sehingga solusi yang dipraktikkan oleh Rasulullah dari poligami ini sebagai gambaran memberikan solusi untuk kehidupan sosial. Jadi salah besar jika mengatakan bahwa poligami adalah sebuah praktik hawa nafsu, sebuah gambaran Islam itu memperbudak wanita, mengeksploitasi wanita. Demi Allah tidak. Islam sebaliknya datang sebagai solusi untuk mengangkat harkat martabat kaum wanita, yang mana sebelumnya di masa pra-Islam wanita itu bahkan diwariskan. Ketika seseorang meninggal, istrinya bisa diwariskan oleh pewarisnya, istri-istrinya diwariskan oleh anaknya. Bayangkan, itu terjadi pra-Islam. Islam datang mengangkat hak dan martabat wanita, memberikan solusi kepada kehidupan. Jadi gitu, Bro Onet, bahwa poligami dalam Islam adalah solusi, bukan diberikan untuk memenuhi hawa nafsu, apalagi disalahgunakan dengan narasi menjalankan syariat Islam, padahal pada praktiknya adalah menyalahi syariat Islam itu sendiri. Mungkin bisa dipahami jawaban kami. Oke, siap. Silakan, Bang Onet. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustaz Alwan. Selamat datang, Ustaz Alwan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Neflos, Ustaz Ali, Ustaz Mose, Kauni. Spesialis cinta sudah datang, dokter spesialis cinta. Spesialis makanan tema beliau ini. Nah, udah ganti sekarang, kuaci sekarang, spesialis kuaci saya ini. Ya, fadal Ustaz. Silakan Bang Onet. Baik, ada pertanyaan Oke, lagi nggak, Bang Onet? Ya, jadi saya tidak bisa terlalu menanggapi bagaimana dari jawaban Bapak tadi yang jelaskan. Ya, Bapak sudah menjelaskan semuanya. Jadi itu kan dari keyakinan Bapak semua, jadi tidak bisa saya tanggapi. Nggak apa-apa, ekstrim aja. Ekstrim. Kasih pertanyaan ekstrim juga nggak apa-apa. Silakan. Iya, Bang Onet. silakan. Ini kesempatan jadi saya ada pertanyaan kedua lagi nih, Pak. Iya. Semua Bapak Ibu. Jadi apa betul itu? Saya pernah juga mendengar, tapi saya nonton di TV sih. Seorang ustadz itu mengatakan bahwa apakah betul di surga itu memang ada istilahnya dijanjikan
lelaki itu bidadari dan ada pesta seks di surga itu. Apakah betul itu? Karena masalahnya ini kan saya dengar dari Ustaz juga yang bicara, dan itu di TV itu kan, kalau itu disiarkan. Jadi ada pesta seks di atas surga itu, katanya begitu kan. Mohon maaf, mungkin agak ini ya pertanyaan saya, tapi mohon maaf ya, saya hanya ini aja memastikan saja. Tidak apa-apa. Di sinilah Anda bebas bertanya, bahkan walaupun dengan narasi yang ekstrim seperti kata Dr. Neflos tadi. Baik, saya rangkum gejala pasien kita. Pertanyaannya adalah dia bertanya apakah benar surganya Islam dipenuhi dengan pesta seks, dengan ada 72 bidadari menanti lelaki muslim yang masuk surga, dan seterusnya. Silakan kita berikan kesempatan kepada dokter yang baru masuk praktik. Dokter Alwan, silakan. Astagfirullah. Izin ya Ustaz ya menanggapin. Pertama, memang itu sempat viral di media ya. Saya sebut saja namanya Ustaz Syam ya. Beliau di ceramah itu kan di televisi dan viral pada waktu itu. Cuman saya mau sampaikan bahwa setelah kejadian itu, lantas beliau dipanggil di Majelis Ulama Indonesia, didudukkan. Bahwa ternyata apa yang beliau sampaikan itu ya karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan beliau gitu. Dan akhirnya beliau minta maaf ya, dan itu juga secara publik. Mungkin yang lain juga nonton juga itu permintaan maaf dia karena keterbatasan ilmunya dia. Makanya dalam bab kitab Sahih Bukhari itu kan dikatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu digunakan sebelum berkata-kata dan mengamalkan sebuah pekerjaan atau sebuah amalan gitu. Yang saya mau sampaikan seperti ini, bahwa di dalam Islam itu yang ditunjukkan itu adalah kebaikan, al-khair, dengan kehalalan. Dan tidak ada mafsadat, tidak ada keburukan-keburukan. Bahkan digambarkan bidadari itu adalah seorang pasangan atau istri. Bidadari itu digambarkan sebagai pasangan atau istri, jadi dinikahi. Lantas bagaimana ada pemahaman tentang pesta seks ini? Bukankah itu sebuah kemaksiatan? Digambarkan juga bidadari itu tentang mutahharah, yang suci. Bagaimana bisa kepala kita membayangkan ya, ketika ada hadis yang menegaskan bahwasanya seseorang nanti akan dinikahkan dengan bidadari, bayangannya adalah hubungan bebas begitu. Nah, maka ini tentu pemahaman yang salah, dan inilah yang didudukan oleh para ulama, karena memang banyak ustadz-ustadz dadakan sebenarnya yang istilahnya pandai ceramah dengan canda tawa, tetapi secara keilmuan, mohon maaf, mungkin belum faqih ya, belum siap sebenarnya untuk menyampaikan itu ke depan umat. Jadi tidak ada yang mengatakan, menggambarkan surga Islam itu seperti pesta seks atau terjadi hubungan-hubungan yang notabene negatif, itu kecuali mereka yang terpapar dengan kebencian terhadap Islam. Silakan buka literasi, buka Quran, buka hadis, dan lihat bagaimana gambaran yang digambarkan di dalam Quran itu adalah bahwasanya mereka-mereka yang menjaga kemaluannya di muka bumi ini, dia tidak berzina, dia menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya, dia tidak mencari kecuali yang Allah halalkan, maka niscaya Allah akan balas kesabaran dia di dunia ini dengan balasan yang lebih baik. Dia dapat istri yang salehah di sana, di surga itu. Bayangannya seperti itu. Dan tentu saja dia akan mendapatkan kenikmatan yang seperti halnya di dunia. Ya, saya rasa bohong ya kalau tidak ada kan ada namanya kenikmatan makanan, ada juga namanya kenikmatan berhubungan, jima. Itu pasti orang tidak sangkal itu. Tetapi dalam konteks surga itu adalah sesuatu yang bersih, pure, suci, gitu. Jadi jangan bayangkan kayak yang seperti yang biasa selama ini Islamfobia itu membayangkan surga. Mereka itu hanya benci, tidak berlandaskan ilmu, tidak menggunakan dalil yang sharih. Itu yang mereka lakukan, memotong-motong bagian-bagian tertentu lalu memberikan framing. Seperti itu mungkin dari saya.
Masya Allah, luar biasa. Saya tambahkan sedikit dari saya. Bro Onet, Al-Quran menarasikan sebutan kata bidadari dalam Al-Quran, dalam berbagai ayat yang berbeda-beda, itu 10 kali jumlahnya. Hanya 10 kali. Dan seluruh narasi Al-Quran tentang para bidadari surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, dengan narasi yang sangat sopan sekali, dengan narasi yang sangat indah sekali, digambarkan dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 48, di sisi mereka, para penghuni surga, ada bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Di ayat yang lain, di sisi mereka, ada bidadari yang bertelekan di atas dipan-dipan, berderetan, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari tersebut yang cantik bermata jeli. Dan banyak ayat-ayat yang lain, jumlahnya hanya 10 ayat yang berbicara tentang para bidadari surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman. Dan seluruh narasinya adalah dengan bahasa yang sangat santun, tidak vulgar sedikit pun. Maka ketika kita melihat bagaimana narasi bidadari sebagai ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, sebagai balasan yang merupakan bagian dari kenikmatan surga, dari kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa banyaknya dalam surga, maka dalam konteks menikah dengan bidadari, pernikahan itu adalah bentuk ketentraman batin antara seorang suami dengan istri. Seperti Ustadz Alwan mengatakan tadi, dalam kehidupan bernikah, kehidupan berumah tangga, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan adalah dari sisi perasaan, ketika kita berkomunikasi, ketika kita bersamanya, ketika kita ditemani, ketika kita saling bercerita, bahkan ketika kita saling berpandangan. Maka narasi berhubungan badan dengan istri di surga itu adalah bagian kecil dari kehidupan surga. Jangan kita bayangkan seluruh proses kehidupan surga yang dijanjikan bagi muslim adalah tentang seksual saja. Tidak demikian. Karena banyak sekali narasi-narasi dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana kehidupan para penduduk surga yang beraneka ragam. Mereka saling bercengkrama, mereka saling berkunjung, mereka dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka kasihi di dunia. Maka bidadari itu adalah bagian kecil dari kenikmatan surga yang telah Allah janjikan kepada orang-orang beriman. Itu yang perlu dipahami tentang apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran dari bidadari-bidadari indah ini. Begitu ya saudaraku. Oke, saya nambahin dikit dong. Khotbah Ustaz. Halo. Masya Allah, Ustaz Sugi, fadal. Oke, alhamdulillah mengenai versi Islam sudah dijawab oleh Ustadz saya, ada Ustadz Ali, Ustadz Alwan. Nah, kalau Sugi Kristologi ini kan Bible berjalan, jadi harus saya comparekan dengan Bible. Memang di surga seperti yang diterangkan oleh Ustadz Alwan ya, tidak ada pesta seks di dalam surga, itu enggak ada. Justru yang saya temukan itu di Bible. Nah, ini kaget pasti ini. Bible di dalam Samuel ya, 2 Samuel 12. Ayatnya ayat 11 sampai 12 di situ sangat jelas sekali dikatakan, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Kalau terjemahan lama jelas sekali di situ dikatakan bersetubuh. Ya, orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari, tetapi karena engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Nah, ini apa? Bukan pesta seks ini. Istri orang diambil, diberikan kepada orang lain, dan orang itu akan bersetubuh dengan istrinya Daud. Saya tahu itu bentuk hukuman kepada Daud. Daud yang bersalah, bukannya Daud dihukum, justru Daud ditambah istri.
banyak. Di ayat 8 yang saya sebutkan tadi itu, telah kuberikan isi tuan rumahmu dan istri tuanmu, kamu, orang Israel dan orang Yehuda. Kalau itu belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Daud yang berdosa, Daud yang mengambil istrinya Uria, yaitu Batseba, Daud yang dapat pahala hadiah banyak gitu ya. Sementara istrinya yang tidak tahu menau justru dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum. Di Al-Quran, di hadis, tidak ada pesta seks di dalam surga. Di Bible ada. Terima kasih. Lanjut. Oke, Bang Onet, saya rasa sudah, diem. ya, saya rasa sudah ada jawaban yang sangat lengkap. Kedengaran Ustaz Sugi, Kedengaran Ustaz Sugi, aman. Baik, silakan ada pertanyaan lagi dari Bro Onet mungkin untuk Islam yang belum diketahui atau ingin diketahui, apa saja itu? Onet. Halo Onet. Uni, kalau tidak ada respon dari Onet, kita naikkan penanya selanjutnya. Oh, oke. Silakan Onet, ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya hanya ingin tahu saja ya, sebenarnya apa yang sudah dijelaskan. Saya tidak mau menanggapi. Nanti saya malah salah lagi kan. Lebih bagus kalau saya hanya mengetahui penjelasan dari Bapak Ibu sekalian. Terus ke pertanyaan saya yang ketiga lagi itu, mungkin ini pertanyaan terakhir juga. Ini kan saya hanya ingin memastikan saja untuk supaya orang-orang juga, terutama yang Ya, langsung yang saja Onet. Islam Langsung itu saja. jangan sampai ada ilfil. Oh ya, Onet, izin Onet. Ya. Sekedar mungkin karena Assalamualaikum Pak Desugi, mohon maaf mungkin Pak Desugi kan belum tahu program room aku. Aku udah jawab nih Pak Desugi. Program room aku itu mereka khusus bertanya Al-Quran Pak De. Jadi program untuk hari ini teman Nones bertanya terkait Islam saja dan kita hanya menjawab dari perspektif Islam saja Pak De. Itu kali. Silahkan langsung Onet ditanyakan. Oke. Ini saya mau bertanya lagi mengenai istilah jihad itu, ya kan? Kalau tidak salah jihad itu kan maksudnya berkorban, maaf kalau salah ya, berkorban nyawa demi yang di jalan Allah itu, atau gimana lah istilahnya kan. Nah, orang selalu mengaitkan ini ada, terkadang kalau ada perang atau apa itu ada istilah teroris atau apa segala macam. Ini saya hanya ingin minta penjelasan, jangan sampai orang berprasangka buruk. Apakah istilah teroris itu juga ada sangkut pautnya dengan jihad? Mohon dijelaskan supaya orang tidak berprasangka buruk tentang Islam itu kan, karena rata-rata kalau kita lihat itu teroris, ya mohon maaf kalau selalu cenderung ke yang Islam gitu kan. Mohon maaf kalau saya sampaikan seperti itu, tapi bisa klarifikasi di sini kalau memang ada yang salah di tentang itu kan, pendapat orang kalau teroris itu Islam, terus orang bilang karena itu jihad atau apa segala macam. Terima kasih. Silakan mungkin Ustaz Sugi, Ustaz Muallim Nefros. Mana ini belum ada yang jawab nih? Silakan Ustaz Sugi, fadhal. Oke. Terus terang kalau ya di dalam Islam ya kita semua mayoritas umat Islam itu mengutuk aksi-aksi terorisme karena itu tidak sesuai di dalam Al-Quran ataupun di hadis. Coba dicarikan di Quran mana yang bisa membunuh orang sembarangan. Bahkan orang-orang yang mau hidup berdampingan dengan Islam itu dijamin keamanannya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menyakiti zimmi ini orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam, yang mau hidup damai dengan Islamnya. Barang siapa yang menyakiti zimmi, kata Rasulullah, dia menyakiti aku.
Barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Jaminannya tegas, ya. Jangankan di posisi damai seperti di Indonesia, ya. Di dalam situasi perang saja, ini ada aturan, tidak boleh dilanggar. Contoh, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh merusak tempat ibadah, tidak boleh membunuh rahib atau pendeta atau pemuka agama, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua. Ada aturan di dalam perang sekalipun, ya, tidak sembarangan gitu loh. Nah, ini bukan situasi perang. Ada orang melakukan aksi bom bunuh diri. Nah, kalau saya lihat dari tampilan gitu, itu sebenarnya bukan ingin ngebom gereja. Nah, kenapa? Karena kalau itu ingin ngebom gereja, tentu dia tidak akan berpakaian sangat islami sekali. Perempuannya pakai cadar, laki-lakinya pakai jubah, pakai peci. Nah, ini kalau berpakaian seperti itu baru nyampe pintu gerbang saja sudah dicurigai. Seharusnya kalau mau ngebom gereja bukan seperti itu. Harus nyamar dong, seperti orang Kristen kalau perlu pakai kalung salib besar. Masuk gereja ikut kebaktian, ledakkan bom di dalam. Itu baru bertujuan meledakkan gereja, ingin ngebom gereja. Tapi yang kita lihat kan tidak. Baru nyampe di pintu gerbang udah meledak. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Supaya seolah-olah Islam itu mengajarkan kekerasan. Islam itu mengajarkan terorisme. Padahal satu ayat pun tidak ada di dalam Al-Quran, ya, untuk melakukan pembunuhan sembarangan. Lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, pasti perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Nah, orang-orang yang tidak memerangi Islam, surah Al-Mumtahanah ayat 8. Di situ sangat jelas sekali, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka, selagi mereka itu tidak memusuhi kita, tidak mengusir kita dari rumah kita. Jelas sekali. Jadi di Islam, aksi terorisme mayoritas Muslim mengutuk. Begitu. Terima kasih. Monggo ustadz-ustadzku yang lainnya tambahin dalilnya. Baik, saya tambahkan sedikit saja. Jadi kalau ingin lihat konteks jihad itu, mungkin lihatlah bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari memupuk semangat pejuang-pejuang Indonesia dengan resolusi jihad yang dia keluarkan. Karena jihad itu seperti itu. Kalau ingin tahu ya, jihad itu dari mana? Bisa lihat surat Al-Quran, surat Al-Hajj, ayat ke-39. Waktu itu, para sahabat itu dipersekusi ya. Tanahnya direbut, dirampas tanahnya. Maka para sahabat itu berusaha untuk melawan. Tapi Rasulullah nggak berani memutuskan gitu. Kalau kita melawan, kalau kita tidak melawan, kata para sahabat, habis kita. Tapi Rasulullah tidak berani memutuskan kecuali datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat ke-39. Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkanlah berperang orang-orang yang diperangi. Ini dasarnya. Ada orang, kita tidak ada salah, diperangi kita. Karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Ini ayat memperjelas kebolehan akhirnya mereka melawan. Maka kemudian dikatakan, kenapa kalau tidak melawan? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullah an-nas ba'dahum bi ba' lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullaha katsir. Karena orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu
maka robohlah biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi bayangkan saja, asal jihad itu adalah sebenarnya untuk menjaga agar bangunan-bangunan tempat-tempat ibadah itu tidak dirobohkan dan tidak diruntuhkan. Itu asal jihad dan perjuangan itu. Jadi intinya melawan persekusi terhadap agama. Jadi makanya saya sering katakan, Mbak, ya, nilailah Islam ini dari ajarannya yang benar. Sekali lagi, ajarannya yang benar, bukan dari orang yang benci Islam menjelaskan Anda tentang Islam. Pasti persepsinya salah itu. Pasti dia cherry picking, ambil sebagian, hilangkan sebagian yang lain, lalu framing. Tapi kalau Anda belajar Islam dengan benar, Anda akan menemukan keindahan Islam itu dari sisi syariatnya. Jadi perang itu, jihad itu adalah persis seperti kita berjuang untuk bangsa kita ini. Kita dijajah, kita dikeluarkan dari negeri kita, ingin dicaplok tanah air kita, maka disitulah kita berjuang, berjihad, itulah jihad. Kalau pergi bom gereja, bunuh orang tidak jelas, itu bukan jihad, jahat itu. Itu orang yang sama sekali nggak ngerti Islam, dia menghijack, dia mendompleng Islam. Makanya sejarah ini, Anda belajar sejarah, bom bunuh diri pertama kali terjadi itu di Irak. Sepanjang abad kekuasaan pemerintahan Islam, bom bunuh diri itu nanti terjadinya di Baghdad. Kapan? Ketika Amerika Serikat menginvasi Irak. Itu awal kali terjadi fitnah di dunia Islam. Kalau Amerika tidak serang Irak itu, saya pikir aksi-aksi itu nggak akan ada pada waktu itu. Itu hanya serangan Amerika ke Irak, lantas menimbulkan solidaritas, dan itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menyudutkan Islam. Ya begitu ya. Mana Ustadz Sugi pulang? Astagfirullah, pergi. Lanjut. Oke, saudaraku Onet, saya rasa sudah sangat luar biasa lengkap penjelasan tentang makna jihad yang sebenarnya oleh narasumber Muslim. Namun tadi ada yang saya garis bawahi, bahwa kebanyakan pelaku terorisme dari Islam itu juga sebuah kalimat Islamofobia, tendensius dan bersumber kepada media-media yang telah memframing Islam sebagai ajaran teroris dan kebencian, ya. Pada dasarnya ekstremisme, terorisme tidak memiliki agama. Dia dapat terjadi di agama manapun oleh orang-orang yang mendompleng nama agama untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim, apalagi terorisme. Bahkan kalau kita melihat pelanggaran-pelanggaran HAM, aksi-aksi teror yang dilakukan di negeri Eropa, di Amerika, itu dilakukan juga oleh oknum-oknum Kristen. Misalnya di Amerika ada namanya KKK, Ku Klux Klan, dengan semangat supremasi kulit putih di atas keimanan kepada Kristen. Mereka menyerang gereja-gereja ataupun komunitas kulit hitam, begitu juga menyerang muslim-muslim yang imigran dari Timur Tengah dan Asia. Dan itu terjadi di mana saja. Terorisme, ekstremisme mengatasnamakan agama adalah oknum yang harus kita tolak. Apakah dia berasal dari Islam, berasal dari Kristen, atau agama manapun. Karena tidak ada agama yang mengajarkan terorisme sebagai pengajaran kepada manusia. Jadi kita harus adil melihat itu. Jadi narasi mengatakan kebanyakan teroris dari Islam itu adalah sebuah narasi Islamofobia. Kalau kita mau adu data tentang itu, nanti silakan lihat Perang Dunia 1, kedua, tidak ada urusannya sama Islam, tetapi jutaan, puluhan juta manusia terbunuh. Ketika dijatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, itu bukan negara muslim yang jatuhkan bom atom itu, tetapi tidak ada narasi bahwa Amerika telah melakukan aksi teror. Maka kita harus adil melihat persoalan ini, saudaraku. Ya, sedikit aja ya, 1 menit saja terakhir ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan gini, tapi teroris-teroris itu mengutip ayat-ayat suci.
karena mengutip itulah kita katakan dia membajak Islam. Belum tentu saja kita katakan itu berdalih ya, cari justifikasi di dalam Islam. Seperti ini, misalnya Putin ketika menginvasi Ukraina, dia bawakan ayat di dalam ini sejarah ya. Dia membawakan ayat di dalam Bible itu, Injil Yohanes 15 nomor 13. Itu Putin itu mengutip ayat itu. Ayat itu dijadikan alasan untuk menginvasi Ukraina. Tentu saudara-saudara Kristen kan nggak bakal terima juga itu. Nggak mungkin lah Bible menyuruh Rusia invasi Ukraina, kan nggak mungkin. Maka pakai standar yang sama, kita juga katakan bahwa pelaku-pelaku teroris ini yang membunuh orang-orang tidak bersalah, menyerang, justru Quran itu menganjurkan jihad supaya gereja-gereja tidak dirobohkan. Tapi kok kenapa ini malah dia membom masjid? Berarti kan ada yang salah itu, ada yang sumsang otaknya. Itu saya rasa. Jadi ini harus dilihat dengan kacamata yang objektif dan seimbang dan adil. Oke. Sudah sangat clear ya, saya rasa. Kita membuka wawasan bersama bahwa teroris itu tidak punya agama. Sepakat kalau itu yang berarti teroris tidak ada agama, jadi yang mengatasnamakan biasakan lagi teriak Allah Akbar itu kan nama Tuhan. Mereka adalah pembajak agama dan musuh kemanusiaan. Sebagaimana KKK yang membajak nama Tuhan Yesus untuk menyerang warga non putih atau warga negara berkulit warna. Begitu juga ketika Hitler mengutip ayat Bible untuk menginvasi Eropa, kita menyatakan bahwa itu adalah teroris yang membajak agama untuk kepentingan nafsunya. Oke, keren. Thank you rasanya semuanya. Saya rasa itu saja dari saya tidak perlu. Oke, thank you. Saya hanya penjelasan dari Bapak Ibu sudah paham, dan ya hanya itu yang bisa saya tanyakan. Mungkin saya bisa pamit dari sini. Kalau masih ada pertanyaan tidak apa-apa. Sepertinya Uniriva sedang tidak connect ke HP ke akun ini. Dia harus pakai akun lain itu di bawah. Oke, mungkin oke. Mungkin kalau yang di bawah mungkin ada yang mau bertanya, silakan dari bawah saja. Kalau Uni nggak bisa. Oh iya, bisa juga. Ngangkat, bawa aja dulu. Sebenarnya saya tertarik dengan ini ya, karena seperti Islamfobia ini kan banyak menelurkan pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Itu bagus juga ditanyakan gitu. Jadi seperti mungkin kiamat itu diundang lah ke sini. Ajukan pertanyaan kiamat, siapa lagi yang merasa mengerti Islam itu diundang ke sini. Mau di restart ya? Saya bisa pamit dulu Pak ya, karena ada Siap. Ya. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya atas penjelasannya ya. Terima kasih banyak. Oke, Terima kasih. Ya. Oke, guys.